Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Wijaya Stuti Ngobras, ngobrol santai berfaedah. Kali ini aku mau ngobrol sama model cilik dan bundanya. Nih, hari ini tuh kita mau bahas tentang serba sorry. Halo Amira. Aku mau bahas nih karena aku posisinya miring supaya nanti bisa di-share di YouTube. Jadi mohon maaf kalau nggak nyaman, tapi nanti bisa lihat di IGTV sama di YouTube channel aku, Wijaya Stuti Vlog Channel. Serba-serbi menjadi model cilik. Menjadi model cilik. Dulu zaman aku kecil, aku tuh pengen banget jadi model, tapi nggak percaya diri. Makanya orang tua aku tuh ikutin aku lomba ini, lomba itu gitu. Sampai aku inget, aku itu ikutan lomba namanya lomba senyum. Nggak banget ya. Tapi disitulah aku mulai belajar percaya diri. Jadi aku lomba senyum. Terus disitu ada Kak Seto, ada Kak Heni Purwonegoro yang jadi jurinya. Alhamdulillah juara harapan 3 terakhir. Tapi seru sih, maksudnya dari situ aku belajar untuk berani tampil di depan. Nggak mudah, nggak gampang untuk bisa tampil di muka umum. Karena itu butuh keberanian yang luar biasa banget. Bayangin aja kalau misalnya malu atau gimana. Sebentar, aku bundanya belum gabung nih, Enrico ya. Kalau misalnya kamu malu atau gimana, kan yang ada cuman ngedek-dek atau cuman malu makan diem di tempat. Itu pernah loh ada peserta yang kayak gitu saking malu, dan kayaknya sih dia menjalani itu tuh terpaksa. Nah waktu itu aku juga sebenarnya termasuk yang terpaksa, tapi ibu aku tuh ngedoktrin gini, tolong kamu pas naik itu jangan mikirin apa-apa, anggap aja semuanya itu kayak batu atau monyet gitu katanya. Jadi kamu bisa bahagia, bisa nggak takut-takut di sana. Nah, Enrico-nya udah gabung nih. Kita panggil ya, kita undang ya. Iya lumayan, jadi waktu itu ikut lomba senyum dan juara harapan 3. Yeay. Nah kalau Enrico kita mau tahu ya awalnya kayak gimana. Halo Bunda. Halo. Halo. Halo Enrico. Halo. Apa kabar? Masih sekolah di rumah atau udah masuk sekolah nih sekarang? Sekolah di rumah. Libur. Sekolah di rumah. Oh, libur kenaikan kelas sekarang. Wow, sampai kapan lagi mulai masuk sekolah? Belum tahu. Oke. Nih ya, kalau semuanya nonton dibuka di akunnya Enrico, itu banyak banget fotonya, keren-keren banget gitu kan. Nah Bunda nih boleh nih kenalin ke teman-teman yang lagi nonton, Bunda tuh siapanya Enrico? Oke, halo semuanya, nama saya Ira, saya bundanya Enrico William. Keren ya, namanya kayak Pangeran Charles, Pangeran yang di Inggris gitu ya. William. Kenapa namanya bisa Enrico William tuh, Bun? Rich itu kan bertambah kaya, bertambah makmur. Kalau rich, N itu bertambah gitu loh. N itu kan bertambah gitu, kayak enrich gitu loh. Jadi richnya kaya, N-nya bertambah, jadi bertambah kaya, bertambah makmur. Terus sudah gitu, karena di Indonesia kan I kan Irawati, misalnya Sari Ramawati itu cewek, kalau namanya Subagio kan O gitu. Jadi saya tambahin Enrico gitu, O-nya itu perlambang cowok. Terus William itu prince, pangeran, gagah, ganteng, disukai, dihormati, dikagumi. Itu pokoknya sesuatu yang positif. Makanya kan waktu itu Pangeran William lagi menikah kan dikagumi, direspek. Udah gitu udah ganteng, gagah. Wah, ini namanya Williamnya bagus ya. Jadi akhirnya Enrico William. Oh, oke. Ada yang baru gabung tuh, Majida Setia. Halo De Enrico,
katanya. Halo juga. Halo. Enrico nih udah kelas berapa sih? Kelas coba 4 tebak. SD. Oh iya, kelas 4 SD. Hebat. Ini nih mulai menjalani dunia modeling tuh dari kelas berapa, Bun? Enrico. Dari TKA. Dari TKA. Serius, keren, hebat banget dari TKA. Itu awalnya Enrico yang mau sendiri atau bunda yang ngajak? Aslinya nggak mau, tapi terpaksa disuruh mami. Mami manggilnya. Iya. Kenapa, Mam? Kok kepikiran buat oke deh anak aku masuk modeling gitu? Enggak, waktu itu enggak masuk modeling, waktu itu cuma ikut lomba aja. Ikut lomba foto model. Ya, itu di Mall Ciputra dulu. Di Mall Ciputra ikut lomba. Terus sudah gitu seluruh Surabaya itu dia mewakili Surabaya untuk ke Jakarta. Waktu itu ternyata majalah parenting itu majalah Femina Group. Terus udah gitu kita ke Jakarta ke Femina Group. Udah gitu itu udah juara 1 tuh. Waktu itu juara 1 Surabaya aja. Juara 1 Surabaya. Surabaya, cuma waktu itu ikut semifinal ke Jakarta. Jadi dia itu ngadakan audisi kayak hunting, kayak cover boy lah, cuma mungkin buat balita. Mungkin dulu itu. Terus udah gitu mewakili Surabaya ke Jakarta. Ternyata itu majalah Femina Group. Oke. Nah, jadi kali ini emang Wijaya City Ngobras jalan-jalannya ke Surabaya nih. Kita belum tahu, mungkin disangkanya teman-teman di luar sana kita orang Jakarta nih, Bun. Bunda masih di Surabaya kan? Di Surabaya. Cuma saya bukan asli Surabaya, sebetulnya dari Jawa Barat. Ciamis. Oh walah. Biasa tuh banyak Rios Sunda. Biasa atuh. Dulu Enrico masih inget nggak pertama kali diajakin foto sama mami, disuruh foto sama mami buat lomba, gayanya kayak gimana? Gini. Gimana? Gimana ya? Kak ingat lupa. Gak inget lupa. Itu dia gimana? Sama mami dikirimin foto aja atau di apa nih? Jadi dia itu waktu itu lomba foto dulu, foto. Nah, dari foto untuk melatih keberanian, untuk melatih percaya dirinya, karena kan waktu itu cuma foto aja. Akhirnya saya leskan modeling untuk di catwalk, latihan di catwalk. Oke. Nah, di catwalk itu kan untuk nambah PD-nya waktu itu, karena secara muka dia good looking gitu, jadi orang Jakarta juga suka. Jadi bodinya juga bagus, kulitnya juga sedang, nggak terlalu putih, pokoknya kuning langsat, matanya juga belok, rambutnya juga bagus, pokoknya secara model tuh dia cocok. Udah masuk lah gitu, ya. Udah masuk kriteria untuk seorang model gitu. Terus udah gitu pulang dari Jakarta untuk menambah. Waktu itu memang nggak menang karena orang Jakarta lebih prepare. Karena kan saya kan nggak ngerti apa-apa gitu, cuma belajar dari sana. Akhirnya kita leskan untuk catwalk, untuk catwalk runway. Aku lagi agak masih ntar dulu. Sebentar kan dia lomba nih, mami nyuruh lomba. Waktu itu kan umurnya masih 5 tahun ya? Iya, masih 5 tahun. Terus tuh juara 1 se-Surabaya. Waktu di foto tuh gayanya masih inget gak mami? Gayanya dia? Gayanya ya biasa aja, anak-anak. Oke gitu. Nah, tuh inget berarti kan. Terus waktu di Jakarta pas diundang sama Femina Group itu suruh apa ya? Foto aja. Wawancara sama foto. Oh, ditanya apa aja Enrico kalau sama waktu itu ditanya nama, umur, kelas, sama hobi, tinggi, berat, sudah. Hebat. Itu masih TKA, Bun? Itu udah TKB. Oh, udah TKB. TKB. Oke. Dari sana, dari Femina Group itu juara berapa? Masuk juara harapan 3 atau gimana? Nggak masuk kan, diambilnya dari wilayah seluruh Indonesia.
Jadi disaring lagi, jadi dari 100 yang masuk dari seluruh Indonesia itu disaring lagi 20 dia masuk, dari 20 disaring 10. Nah 10-nya dia nggak masuk. Wah, hebat ya. Wah, ini berarti itu pertama kali ikut lomba langsung menang atau udah berkali-kali ikut foto? Baru pertama kali. Wah, itu sih emang udah bakat ya, anugerah dari Tuhan banget ya kalau kayak gitu ya. Lalu selanjutnya udah nih ikut modeling. Mau nggak Enrico atau dia ada acara ngambek-ngambek dulu, Bun? Ngambek pernah waktu itu wawancara mau syuting Yowis Band. Oh iya, waktu syuting Yowis Band karena logat Jawa, terus sudah gitu ada dialognya tuh bahasa Jawa, harus medok, harus kentan. Nah dia tuh nggak terlalu bisa karena kan biasanya sehari-hari bahasa Indonesia sama Sunda gitu. Nah dia agak kebingungan terus nangis ya deh ya. Agak padahal udah sama si Yowis Band itu siapa? Yang Bayu Iskaknya udah dipeluk, udah oh ini cocok nih jadi aku kecil gitu. Padahal udah langsung jalur khusus karena dia suka sama Enrico. Iya tapi nggak jadi atau gimana? Nggak jadi karena dia nangis. Dia suruh ngomong logat Jawa, ini nangis. Oh padahal temen-temennya Enrico kan temennya begitu semua nggak ngomong ya enggak ya. Kalau di Jawa Timur beda sama Jawa Tengah ya Bun ya. Iya Jawa Timur waktu itu dia pura-pura jatuh dari pohon, dialognya tuh apa ya, kesinio aku apa gitu, saya juga lupa soalnya agak Jawa Timur. Maksudnya logat Jawa Timur yang. Oh iya oke. Berarti ikut kelas modeling tuh ngapain aja ya Bun ya? Kan kita taunya kalau orang gede itu belajar jalan, terus apalagi udah gitu doang kita taunya. Kalau orang awam sebenarnya ada apa aja sih di modeling? Belajar ya catwalk sama pose. Oh gitu. Kalau jalan tuh harus ikutin satu garis gitu atau boleh ke kanan, boleh ke kiri? Ikutin ke garis. Pakai buku, nyunggi buku di atas gitu. Ya pernah. Oh iya pernah juga. Kalau pakai buku pernah. Oh pernah. Oh iya. Berarti sekarang masih ikut kelas modeling atau udah nggak ikutan Bun? Masih, tapi lagi di rumah aja jadi off. Jadi off dulu. Kok udah keren masih ikut aja, belajar apa lagi gitu? Ya sama cuma untuk ini aja, untuk mempertahankan aja jalannya biar nggak bungkuk, terus tambah percaya diri karena pada saat kita runway itu kan dilihat banyak orang. Kalau pada saat kita pede, tampilan di photoshootnya juga otomatis dia jauh lebih percaya diri karena dia udah menghadapi, contoh kita menghadapi banyak orang yang grogi, menghadapi 2 orang. Nah ini kan ratusan orang melihat semuanya. Iya, pada saat semua orang melihat kita bisa jalan nggak grogi, posnya bisa bagus, bisa senyum. Pada saat itu adalah bekal pengembangan diri baik untuk di sekolah maupun untuk di foto untuk ke tahap berikutnya itu. Karena kalau kuncinya pede dulu gitu loh. Kalau nggak pede kan fotonya juga nggak bagus, jelek. Iya benar. Nih Mami ngelihat Enrico nih gimana? Dia termasuk yang mudah belajar atau agak lama nih? Ada cerita drama-dramanya dulu kalau mau sekolah modeling atau mau syuting apa, mau foto-foto tuh udah ada dramanya dulu, ada nggak dia? Waktu kecil, waktu pertama kali aja gitu yang nangis, tapi setelah dia menang terus, jadi dia udah nggak lagi. Cuma waktu kelas TK itu aja, waktu kecil itu aja nangis. Waktu kecil gitu kan masih malu, mungkin masih gimana gitu. Tapi pada saat udah menang juara, tambah pede lagi, tambah misalnya audien 10, audien 20, 30, 100-an. Jadi sekarang audien yang runway-nya panjang 20 meter, dia juga udah biasa. Oh itu ada beda-beda ya Bun ya? Kan kalau kan catwalk-nya itu kan semakin runway-nya panjang itu kan semakin profesional, kan penontonnya juga semakin banyak. Jadi kayak runway dewasa. Oh kalau anak-anak sama dewasa beda ya? Iya. Kalau anak-anak sama dewasa beda. Kalau anak-anak dari berapa sampai berapa meter tuh runway-nya? Biasanya kan yang anak-anak kan paling cuma 5 meter, 3 meter gitu.
Cuma kalau di runway dewasa kan bisa 10 meter, bisa 20 meter jalan dari ujung ke ujungnya, itu kan dilihat yang bongkok gimana, yang nggak pede gimana, malu nunduk ke bawah kan kelihatan dari jurinya kan, orang kan ngelihat. Kan kalau udah model profesional kan kita nggak lihat jalan, kita lihatnya ke depan. Pernah nggak kesandung atau gimana di panggung? Pernah waktu itu. Terus gimana tuh? Malu nggak? Apa tetap bangun aja jalan lagi? aja, pura-pura nggak tahu gitu. Tetap jalan. Kok bisa kesandung sih? Gimana ceritanya? Ya nggak tahu, Atau pernah waktu nggak? itu kayak gimana ya? Kesandung kayak kaki. kesandung kaki. Jadi waktu jalan itu keseleo kayak gitu, terus hampir mau jatuh. Masya Allah. Kan ada kadang ada tangga, ada Ya, tangga kadang ada tek-tekan gitu tangga. loh, ada tangga, tapi kan kita nggak boleh ngelihat ke matanya ke bawah, kan kita harus ngelihat lurus. Nah pada saat ada tangga, Oh, tangga jeglek itu aja jatuh ya. jeglek. Ada yang tanya tadi, Enrico kelas berapa katanya? Kelas 4 SD. Wow, hebat tuh. Lihat kelas 4 SD, itu di belakang udah banyak banget pialanya, piala dari modeling semua atau beda-beda tuh? Ada yang dari lomba basket, ada yang dari modeling. Oh, ikut basket juga. Iya. Ini ada nggak Mami yang dilakukan supaya mendukung karirnya karir Enrico gitu, kayak pola makan, apa itunya gitu kan? Kalau model kan, yang aku pernah denger tuh kalau internasional sampai makannya tisu doang. Nggak apa, saking takut gendut gitu kan? Apa Enrico bebas, yang penting olahraga kayak gitu? Kalau Enrico bebas karena dia basketnya juga ketat juga, jadi dia butuh asupan energi gitu kan. Dia juga renang, soalnya seminggu 2 kali renang, basketnya hampir tiap hari. Sibuk ya berarti ya Enrico ya. Seminggu itu semua kegiatan penuh ya Bun ya, berarti ya Bun? Penuh full. Sampai pernah sakit. Oke. Ada nggak yang nyebelin Enrico waktu jadi model tuh? Apa yang paling ngeselin buat Enrico? Ngeselinnya paling cuma latihannya doang yang paling ngeselin. Kenapa latihan yang ngeselin? Ya nggak tahu, ya capek, ngeselin pokoknya. Pengennya langsung aja mulai gitu ya acaranya. Kalau senengnya apa senengnya? Kalau senengnya apa? Dapat hadiah, dapat piala, dapat duit. Tadi Iya. Terus gaya favoritnya Enrico kalau di foto kayak gimana? Coba. Apa? Ini. Kalau zaman dulu kan zamannya Tante Nisa cuman begini gitu doang ya. Kalau Enrico paling suka gayanya kayak gimana? Yang menurut Enrico, ih keren banget nih aku nih gitu. Mana ya? Gak ada sih, semuanya keren. Semuanya keren, luar biasa. Tapi hebat ya, nggak ada rasa malu atau gimana gitu di awal-awal ya? Atau pertama kali ikut lomba sih malu sampai nggak mau maju. Oh iya, terus gimana itu? Karena sama Mami diapain? Ya sama Mami disuruh maju. Gimana Mi waktu yang lomba si Nemo itu loh Mi? Oh iya, nggak mau maju karena bajunya waktu itu suruh pakai baju kayak ikan. Dia malu kayak badut gitu, ikan ada ekornya. Iya. Terus Mami karena bajunya harus ada apa? ikan buntut, dianya nggak mau, akhirnya nggak maju. Tapi dia menang karena bajunya lucu ya deh ya. Jadi suruh naik ke panggung karena bajunya baju Nemo. Ada pantatnya, ada ekornya gitu. Nah dia nggak mau. Iya. Itu Mami bikin sendiri baju kostumnya? Enggak, pesen beli ke ke penjahit. Sebentar. Itu Mami meyakinkan Enrico-nya apa tuh Mam? Supaya dia akhirnya mau maju. Kalau dulu kan aku pernah ikut lomba senyum tuh waktu kecil. Sama bunda aku dibilangnya, udah anggap aja semua orang yang nonton kamu itu batu. Yang penting kamu senyum, tampilkan yang terbaik, mau menang mau enggak gimana nanti. Kalau Mami ngasih meyakinkannya tuh apa? Iya sama kan, kalah menang itu kan biasa. Yang penting kan maju dulu gitu loh. Terus nggak apa-apa. Menang nggak menang kan buat ajang buat latihan gitu aja gitu. Terus udah gitu ya memang awalnya itu
harapan gitu loh. Terus lama-lama terus udah gitu loh kok jadi juara 3 besar, terus akhirnya loh kok juara 1 ngalahkan yang besar-besar, terus akhirnya dia tambah lama tambah percaya diri gitu. Nah ini kalau mau ada tips nggak, Mam, kalau untuk ada orang yang di luar sana mau coba jadi model, apa yang harus dipersiapkan gitu loh untuk jadi model anak? Kalau untuk jadi model, mamanya juga cocok sih kayaknya untuk jadi model. Tapi kayaknya udah ngurus Enrico aja ya, udah ribet ya. Paling kalau Enrico ada syutingan, mamahnya diajak syuting, baru saya ikut. Tapi kalau khusus syuting buat saya bilang Enrico-nya diajak nggak? Enggak, aku cari mamanya aja. Aduh, enggak deh, kali saya bilang gitu. Kalau Enrico ikut, kayak laptop si Unyil, kayak apa gitu, saya ikut syuting. Jadi mamahnya saya mau. Pokoknya harus Enrico dulu yang masuk, baru saya mau. Gimana sih Mami ini? Kalau tipsnya buat teman-teman itu, kan sekarang endorse kan juga banyak gitu. Jadi dibutuhkan tuh model-model anak gitu. Gak apa-apa, mulai aja dulu. Nanti gimana nanti, prinsipnya gitu. Nanti kan kita kan kalau nggak mulai kan kita nggak tahu bahwa anak kita itu tanda petik laku nggak jadi model gitu. Tanda petiknya kan audiens yang melihat gitu, audiens yang menilai, masyarakat yang menilai. Jadi kalau kita ragu-ragu, sebaiknya ya jangan ragu-ragu, maju aja dulu, karena nanti kan kita nggak tahu gimana nanti gitu. Ini juga dulu awalnya ya udah ikut lomba, menang nggak menang ya gimana nanti, sama seperti itulah. Yang penting ngasih semangat, ngasih motivasi, tetap latihan gitu. Terus tetap kita juga improve sebagai orang tua. Pokoknya orang tua ngasih ibarat tuh ngasih jalan, ngasih bekal. Ternyata apa yang kita udah perjuangkan ternyata perjuangan nggak mungkin mengkhianati hasil gitu. Iya, sepakat. Jadi intinya tuh untuk jadi seperti sekarang ini tuh nggak cuma foto selesai langsung ada panggilan, enggak, tapi tetap harus ada effortnya juga ya, Mam ya. Iya. Itu perjalanannya berarti dari TKA sampai sekarang tuh udah ada 5 tahun dong berarti ya Enrico-nya ya. Iya. Ini apa namanya? Apa sih namanya? Pure ya? Pure kan biasanya ada agensi yang minta bayaran atau apa tuh, Mami menyikapinya kayak gimana, Mam? Agensi. Oh, kalau agensi yang minta bayaran, saya biasanya nggak mau. Lebih baik kita pakai prosedur casting aja. Jadi karena kalau agensi yang bayaran kita nggak tahu benar atau enggak, karena sebetulnya casting itu tuh gratis, nggak berbayar gitu. Mungkin ada oknum yang mau itu, tapi biasanya meskipun jalur khusus, kalau anaknya itu nggak berkualitas, nanti juga cuma katakanlah dia sekali masuk iklan, setelah itu kan lupa lagi karena dia bukan jalur resmi. Kan jalur mungkin dia dapatnya diambil langsung sama sutradaranya sama itunya atau bayar? Mungkin katakanlah ada jalur khusus KKN tanda petik atau jalur khusus oknum atau apa yang itu, tapi kan karena dia nggak berkualitas dimasukkan jalur khusus, kan masyarakat yang menilai. Masyarakat yang menilai kan mungkin dia bisa masuk tuh di iklan cuma sekali aja, udah gitu kan lupa. Tapi kalau lewat jalur alami kan orang-orang masyarakat yang menyaring, karena kan model itu kan artinya mewakili model itu kan harus disukai masyarakat sehingga dia bertahan. Iya, sehingga dia bertahan kan namanya juga model gitu. Jadi dia harus disukai masyarakat. Kalau nggak disukai masyarakat ya mungkin mumpung masih kecil mungkin harus diganti hobi, di change, mungkin ke nyanyi, mungkin ke MC, atau mungkin dia ke misalnya dance gitu. Jangan dipaksakan ke model, karena model itu kan harus good looking, harus mewakili model gitu loh. Harus mewakili gimana caranya seorang model. Tapi kalau enggak, ya jangan dipaksakan gitu loh. Jadi kan masih ada jalur-jalur nyanyi kan nggak perlu good looking, nggak perlu body bagus, yang penting suaranya bagus kan pasti dia. Nah, suaranya gitu kan bisa jalur Indonesia Idol atau apa gitu. Jadi segera
sebagai orang tua yang bijak harus segera men-change, mungkin di olahraganya jago atau mungkin di apanya kan iya, di benar-benar. jalurnya diubah, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Gitu kan, Jadi yang banyak orang yang maksain gitu loh, yang maksain anaknya tuh sebetulnya aduh kurang secara ini model, kasihan kan udah les mahal, bajunya juga mahal katakanlah gitu, tapi dipaksain terus gitu, kadang-kadang kan kasihan, nanti juga nggak mungkin ini gitu loh, nggak mungkin kan udah habis banyak, udah gitu nggak besar gitu loh ceritanya, maksudnya nggak berhasil. Berarti bakat itu ada juga ya, maksudnya untuk menjadi seorang modeling tuh ada bakat juga dong. Maksudnya kalau orang itu nggak berbakat ya nggak bisa, atau harus bisa dilatih atau gimana menurut Mas? Kalau bakat sih bisa dilatih. Yang penting kalau model itu kan proporsional antara body ya, kan namanya juga model, kan proporsional di badannya dulu. Kalau wajah sih relatif karena kan ada karakter kan, kadang ada model yang negro yang hitam, ada yang sipit, ada yang ada yang waktu itu kulitnya kayak gimana sih, ada yang warna-warni banget nggak Bun? Iya, maksudnya itu gitu. Tapi yang penting kan bodinya dulu. Kalau model itu, kalau model itu banyak sebetulnya. Kalau model pakaian atau di runway, model di runway itu harus bodinya bagus. Kalau cowok tuh 183, kalau cewek itu 175-an. Tapi kalau di foto model nggak masuk. Tapi kalau di model foto aja kan dia nggak ngelihat tingginya, kayak model-model endorse kan nggak ngelihat tingginya. Nah kalau misalnya orangnya itu cantik atau ganteng tapi dia nggak tinggi, nah itu bisa change ke model foto, bukan ke model yang runway. Ya, jadi sebagai orang tua juga harus melihat apa ya, kira-kira anaknya nih kelebihannya di mana gitu ya. Jadi jangan maksain satu itu, walaupun padahal udah nggak bisa tetap aja dipaksa gitu ya. Jangan ya. Iya. Sama karena mungkin anaknya suka apa enggak kali ya, Mam. Kadang-kadang anak-anak itu kan karena kita yang mengarahkan suka itu, karena kita yang mengarahkan. Waktu kecil kan dia nggak ngerti mau ke jalur mana. Tapi kan kita sebagai orang tua ngarahkan aja dulu, ceritanya seperti gini, kasih aja dulu mainan apa, dia sukanya nanti pesawat, ya udah pesawat gitu kan, kita nggak ngerti dia tuh di mana. Jadi waktu kecil bagi saya sih apa aja dulu gitu loh, maksudnya tuh mau apa aja dulu gitu loh waktu kecil, karena kan kita nggak bisa mendak, oh dia hobinya itu kan kita nggak ngerti. Jadi saya waktu itu iya, balik lagi ke tadi, kok tiba-tiba pengen ikutan lomba foto model? Ceritanya kenapa? Karena mamahnya suka difoto. Jadi mamanya suka difoto, tapi kalau misalnya ini sendiri nggak mau gitu ya, cobain deh anak aku menang apa enggak ya gitu ya. Oh iya. Saya kan memang sering difoto, sering moto anak saya gitu. Maksudnya kan dulu kan zaman HP BlackBerry gitu, ganti status, fotoin kan lucu gitu, karena saya seneng difoto tapi akhirnya saya suka moto gitu loh. Jadi saya foto anak saya gitu, terus udah gitu di sekolah tuh, tapi guru-gurunya bilang, waduh ini anak paling ganteng nih gitu loh, maksudnya satu sekolah kenal saya. Satu sekolah kenal saya, jadi didukung juga itu. Jadi saya juga nggak asal foto gitu iya, dari orang-orang kalau ke supermarket, iya anaknya lucu ya, ganteng gitu kalau ke supermarket. Terus kalau ke sekolah, aduh ini paling ganteng. Nah ada jadi saya juga sebagai orang tua nggak buta gitu ngelihat orang-orang, ganteng juga ya anak saya gitu. Oh, berarti kelebihannya di situ gitu, coba deh gitu ya Mami. Jadi ya, nah itu ya itu kelebihannya di situ, coba deh gitu saya foto gitu. Kalau gaya itu Mami yang arahin atau Enrico punya gaya sendiri? Mami. Kadang saya yang ngarahkan, kadang waktu kecil deh gayanya gini deh gitu. Tapi kalau sekarang dia udah punya gaya sendiri kan, lihat di YouTube, lihat di gaya orang-orang gitu, akhirnya kan udah ngerti. Jadi akhirnya dia gaya cool gini, gaya ceria gini, jadi udah otomatis sudah ada di otak gitu. Kalau sekarang tuh ada Naftal Angel Miracle, halo Enrico katanya. Halo. Enrico selama ini udah banyak ikut berapa lomba, Mam?
Maminya cantik banget katanya. Cie. Mungkin selama ini kan orang taunya Enrico fotonya di akun Enrico semua ya. Nih maminya akhirnya nongol. Nah, maminya juga ada. Maminya di belakang layar. Iya. Terus apa namanya? Udah ikut berapa banyak lomba, Mam? Lomba banyak, kayaknya mungkin ada piaranya ada 150, berarti mungkin lombanya ada 100 lebih lah, 100 juga lebih lomba. Itu dalam 1 bulan bisa full lomba setiap hari atau gimana tuh, Mami? Enggak, biasanya kalau anak-anak tuh lombanya cuma Sabtu Minggu. Jadi Sabtu Minggu gitu. Tapi waktu kecil itu dia sering lomba, waktu kecil kelas 1, kelas 2 itu kan dari lomba panggung ke panggung sering lomba gitu. Jadi seminggu ya 2 kali itu. Cuma sekarang ini kan lama-lama udah sering juara. Terus udah gitu jadwal pemotretan juga sekarang endorse juga semakin banyak tawarannya. Akhirnya lombanya udah dikurangi. Sekarang Sabtu Minggu kadang buat foto karena nggak ada waktu lagi. Jadi buat foto ikut lomba lagi ya. Ya jarang paling kalau dia nggak ada acara baru ikut lomba. Tapi kalau waktunya untuk ikut lomba sekarang jarang. Iya, ikut lomba jarang, paling ada undangan untuk catwalk, jadi bintang tamu gitu. Terus untuk jadi kadang juga foto, ya? jadwal foto. Iya. Buat model iklan juga ya? Iya. Paling sering foto. Sekarang banyak kan foto shoot. Hebat. Sukses terus ya Enrico ya. Enrico hebat banget. Makasih. Kedepannya Enrico mau apa sih cita-citanya di dunia modeling, Enrico? Cita-citanya aslinya cita-citanya mau jadi pilot. Oh, pilot ya. Terus pilot, astronot, sama pemain basket. Udah. Pilot, astronot. Terus modelingnya gimana? Dunia modelnya mau ditinggalin atau gimana? Atau mau foto pakai baju antariksa? Sampingannya model katanya. Oh, luar biasa. Ya deh, semoga sukses. Apa namanya? Bakalan tambah banyak endorse-nya, terus model iklan, main film juga ya. Amin. Main film anak kan banyak tuh yang koki-koki cilik kayak gitu, model kayak gitu ya. Dia udah main film, udah jadi figuran. Apa film tuh? Terbang Menembus Langit. Wah, hebat. Nanti lihat di ini ya, di YouTube ya. Udah tahun berapa itu waktu itu umur 6 tahun. 6 tahun. Berarti 3 tahun yang lalu ya? Iya. 6-7 tahun lah. 6 mau ke 7 kayaknya 2 tahun yang lalu ya. Nah itu bisa berarti nggak pakai bahasa Jawa kali ya? Itu nggak ngomong malahan. Itu nggak ngomong, itu jadi anak aja, paling makan, acting makan. Makannya kenyang sampai nggak habis. Pernah nggak Enrico malu sama fotografernya gitu? Nggak nyaman sama fotografernya, pernah nggak? Pernah. Terus gimana supaya Enrico nyaman lagi? Ya nggak tahu. Oh, gaya-gaya aja gitu ya? Tapi gaya-gayanya kayak terpaksa. Oh gitu. Kalau baju pernah nggak pas dikasih suruh pakai baju ini? Aduh, ini baju gerah banget, pernah nggak? Pernah. Oh pernah juga. Terus Enrico-nya gimana? Oh tahan aja. Nah, ya begitulah ya yang namanya model harus mengalahkan segala rasa ya. Tapi keren loh Bun, maksudnya bisa mengarahkan Enrico sampai sejauh ini gitu loh, dan anaknya juga jadinya tuh menerima. Oke, aku mau gitu loh. Biasanya kan ada yang sampai nggak mau. Itu tipsnya apa Bun supaya bisa kayak gitu? Tipsnya ya kita kasih motivasi. Jadi saya kasih motivasi bahwa bersyukur Tuhan ngasih apa, ibarat saya cuma ngasih good looking. Nah itu tidak semua orang dikasih anugerah itu sama yang di atas gitu. Jadi maksimalkanlah apa yang dimiliki. Banyak orang yang
di luar sana juga mau berjuang. Nah dia tuh ibarat tuh udah satu step ada di depan, kenapa nggak dimaksimalkan anugerah yang Tuhan berikan di mana orang lain nggak punya. Itu aja sih saya ngasih motivasi ke dia gitu. Jadi dengan juga masih dibebasin ya, dengan juga masih dibebasin hobinya apa, masih dikasih ya, jadi anaknya oke deh gitu ya. Sementara ini saya yang ngarahkan dia ke olahraga basket sama renang gitu. Jadi untuk body, kalau udah bodinya bagus, kedepannya jadi model itu bakal langgeng, karena banyak orang yang modelnya itu stuck. Dia itu stuck hanya waktu kecilnya aja, lucu, ganteng, tapi bodinya nggak berkembang. Nah saya mau bodinya itu bagus. Kalau udah bodinya bagus, kayaknya pakai apapun juga pasti keren dan itu pasti langgeng gitu. Yes. Jadi makanya saya fokus di olahraga. Berarti sekarang untuk jadi modeling itu tadi satu banyak ya, nggak semudah yang membalikan telapak tangan. Perjuangannya tuh ada banget, sampai yang harus ikut kelas modeling karena harus ada latihan catwalk dan lain-lain. Terus juga olahraga untuk mempertahankan body gitu kan. Sama juga jangan dipaksain, kalau ternyata jalurnya nggak di situ, bisa ada jalur yang lain gitu ya Bun ya. Sama mungkin akhirnya jadinya sekarang kesini-sini Enrico yang minta, kok nggak ada pemotretan gitu kali, jangan-jangan sekarang ya? Nggak pernah. Oke deh, sukses terus ya, semoga makin berjaya, makin banyak endorse-nya, makin makasih. banyak main film, terus cita-citanya juga tercapai jadi astronot ganteng. Amin. Thank you banget ya Mami udah mau gabung. Enrico juga sukses terus, sampai ketemu lagi. Make up your mind, sex your fault. See you when I see you. Bye. Bye. Bye Enrico.